7 partai menyatakan dukungannya kepada Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Apakah ini karena faktor mertuanya Presiden Joko Widodo? Akan kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Mas Agung, selamat sore. Sore Mbak Cindy. Mas Agung, 7 parpol udah menyatakan dukungan kepada Bobi. Anda melihatnya ini murni karena kapasitas atau justru ada efek Jokowi? Ya, pertama memang tidak bisa dimungkiri ya, elektabilitas Bobi sementara ini lebih unggul dibanding lawan-lawan politiknya. Dan yang kedua memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada privilege politik ketika ada nama Bobi di sana. Dan itu sebuah keniscayaan karena memang kita tahu bahwa ya sampai hari ini Presiden Jokowi masih berkuasa 20 Oktober 2024 dan di saat yang sama ya keluarga Solo ini sangat kokoh ya menancapkan kekuasaannya dengan Gibran Rakabuming Raka seperti itu, dan Bobi ini juga adalah kader Gerindra yang setelah Presiden Jokowi tidak berkuasa, ada Presiden Prabowo terpilih ya, yang dimana pelaksanaan pilkada serentak itu akan berkelindan di sana tanggal 27 November 2024. Artinya apa? Bobi ini didukung oleh dua istana. Saya sering menyampaikan Istana Merdeka dan Istana Hambalang. Jadi elektabilitas mumpuni, ya akseptabilitas sangat kuat, sehingga sempurnalah. Seperti itu Mbak Cindy, ringkasannya. Oke, tapi kan nanti pilkada setelah masa pemerintahan Jokowi udah selesai. Kalau Anda melihat masih akan signifikankah dampaknya ke elektoralnya Bobi? Iya, karena ada Istana Hambalang di sana. Pak Oke. Prabowo sebagai presiden terpilih, di mana Bobi adalah kader Gerindra sekarang. Nah, di saat itu pengaruh Presiden Jokowi memang sudah hilang, sudah mungkin memudar, tapi pengaruh Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih sangat kokoh, dan ini sangat logis ya akhirnya bahwa sedikit banyak istana akan terlibat langsung ataupun tidak saat pilkada di Sumatera Utara akan berlangsung seperti itu. Dan dalam konteks ini mau nggak mau lawan-lawan politiknya Bobi nanti apakah dari koalisinya PDIP bersama PKS harus bekerja ekstra, berkampanye habis-habisan agar tidak kalah sebelum bertarung. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, Anda melihatnya ini juga jadi alasankah dengan adanya dukungan dari dua presiden, kemudian 7 partai politik yang membuat PDIP, PKS, Hanura, Perindo akhirnya masih belum menunjukkan mereka akan dukung siapa? Persis, Mbak. Ini mereka harus mencermati betul ya dinamika politik yang terjadi di Sumatera Utara. Karena salah melangkah, mereka akan kalah sebelum bertarung. Seperti yang tadi saya sampaikan. Baik dalam konteks siapa sosok yang diusung, misalkan Edi Rahmayadi atau misalkan Ahok seperti itu. Atau memang ada nama lain yang lebih potensial untuk melawan Bobi sebagai lawan yang sepadan agar pertarungan di Pilgub Sumatera Utara besok memang benar-benar seimbang dan proporsional seperti itu. Nah, saya kira PKS, PDIP, Perindo, dan Haruna berhitung cermat dengan itu, dan ya kalau memang terlalu lama, saya kira sebentar lagi Bobi akan mengambil rekomendasi partai-partai yang lain tersisa seperti itu kalau memang sikap yang ditentukan oleh 4 partai tadi nggak jelas seperti itu. Oke, dari partai-partai yang tadi belum menentukan sikap, Anda melihatnya ada kemungkinankah di antara itu masuk ke koalisi super atau justru akan membangun koalisi sendiri? Ya, saya melihat yang akan berbeda itu PDIP dan PKS yang sangat Oke. intensif ya. Dari segi proporsi suara juga keduanya punya golden ticket untuk mencalonkan nama sendiri ya. Karena PDIP ada 21 kursi saya catat ya. Kemudian bersama PKS juga ada 10 kursi. Jadi ini cukup untuk memastikan pasangan paket dari calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara bisa melawan Bobi. Tapi pertanyaannya siapa? Siapa gubernurnya, siapa wakil gubernurnya? Saya kira di sini memang PDIP lebih punya otoritas untuk menentukan ketimbang PKS. Dan ada beberapa nama yang muncul di luar Edi Rahmayadi, misalkan Basuki Cahayapurnama seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk Hanura dan Perindo, saya melihatnya mungkin akan bisa jadi masuk ke koalisi Indonesia Majunya Bobi Oke. ya seperti itu, karena memang selama ini komunikasinya cukup intensif di panggung belakang, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya kans untuk terlibat di koalisinya PDIP dan PKS seperti itu Mbak. Oke, berarti Mas Agung melihatnya siapa yang kira-kira sosok yang kuat melawan 7 partai politik koalisi super ini? Iya, kalau misalkan kita bicara Sumatera Utara memang mau nggak mau semua akan melihat petahana ya Edi Rahmayadi. Tapi kan ada beberapa faktor yang membuat Edi ini menjadi kurang menarik. Pertama karena soal komunikasi politiknya yang sering mengundang pro kontra di elit maupun publik ya, sehingga kontroversi lebih banyak mengemuka. Kemudian yang kedua memang ada beberapa hal soal tingkat kepuasan publiknya yang kurang begitu optimal ketika memimpin Sumatera Utara. Nah, yang ketiga memang soal elektabilitas dia dalam beberapa survei sudah terlampaui oleh Bobi. Jadi saya melihat bahwa eh,
di titik ini Basuki Cahayapurnama bisa lebih menonjol ketimbang Edi Rahmayadi karena punya wow factor ya, elemen of surprise karena Basuki Cahayapurnama belum pernah maju di Sumatera Utara seperti itu dan tinggal nanti komposisinya siapa wakil yang tepat mendampingi Pak Ahok ya. Oke, Anda melihat ada kemungkinankah Bobi pada akhirnya melawan kota kosong di Pilgub Sumut dengan super koalisinya itu? Saya kira kemungkinannya kecil karena PDIP-nya punya golden ticket, Mbak. Dan Oke. ini pertaruhan nama baik PDIP juga sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah ya oposisi. Apakah memang nafasnya memang seirama dengan arahan di nasional bahwa mereka bertentangan dengan sikap keluarga Solo selama ini terkait misalkan Pilpres, kemudian Pileg, dan sekarang Pilkada. Nah, kalau misalkan PDIP memilih merapat, saya kira banyak pendukung-pendukungnya yang akan kecewa juga. Dan di Sumatera Utara berharap ini akan muncul lawan yang seimbang, lawan yang sepadan. Agar apa? Agar masyarakat di Sumatera Utara bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik seperti itu. Karena kalau tidak, ini bisa menjadi presiden yang negatif bagi Oke. demokrasi di Sumatera Utara. Karena tempat strategis itu, seluas itu, sebanyak itu populasinya di luar Jawa, tidak punya calon alternatif di luar nama yang sekarang sangat kuat muncul ya atas nama keluarga Solo, atas nama Koalisi Indonesia Maju. Nah, Mas Agung, tadi kan kita sama-sama menyimak ya, Ya. Pak Jokowi bilang partai politik itu pintar-pintar mereka melihat elektabilitas. Biasanya kan Pak Jokowi kalau ditanya soal keluarganya, jawabannya normatif. Tapi ini lumayan jawabannya menarik ya. Semua pintar-pintar. Ya. Apakah Anda membaca ini sebagai bentuk endorsement Pak Jokowi secara terbuka? Iya otomatis ya, kalau sudah menyangkut keluarga Solo, endorse itu akan mengalir tunggal ke keluarga Solo. Kita belajar pada Pilpres kemarin ada nama Gibran di sana. Nah sekarang di Pilkada ada Bobi, ada Kaisang, dan ada beberapa irisan-irisan yang memang dekat keluarga Solo yang maju di Pilkada. Jadi saya kira endorse itu akan mengalir jelas dan statement tadi itu hanya sebatas mengafirmasi saja bahwa keluarga Solo memang akan bersama Bobi, akan bersama Kaisang juga dan bersama irisan-irisan keluarga lainnya yang dekat dengan keluarga Solo. Dan kebetulan saja Bobi maupun Kaisang kali ini memang punya elektabilitas dan sangat mudah bagi partai-partai merasionalisasi bahwa mereka memilih Bobi ataupun Kaisang misalkan karena memang punya kapasitas elektoral yang mumpuni dan siap untuk memenangkan pertarungan pilkada besok. Oke, Mas Agung memastikan lagi, artinya dengan melihat Ya, PDIP punya golden ticket, Bobi kemungkinan sangat kecil melawan kota kosong di Pilgub Sumut ya? sangat kecil sekali. Karena ini pertaruhan nama besar PBP, marwah PDIP sebagai partai perjuangan. Ya, seperti itu. Oke. Kalau tadi Edi Rahmayadi ya, meskipun dengan tadi kan Anda sudah menyampaikan juga beberapa kontraknya, kenapa sampai saat ini belum dapat dukungan parpol. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan tiket, kuatkah untuk melawan Bobi? Saya kira cukup potensial ya, karena dia petahana. Tinggal bagaimana dia memperbaiki komunikasi politiknya dengan partai-partai pengusungnya nanti, dengan PDIP, PKS, dan lain-lain seperti itu. Karena itu yang menjadi problem mendasar ini ketika sekarang agak kesulitan mendapat rekomendasi dari partai-partai seperti itu. Dan dia harus bisa mampu memastikan bahwa ketika dia nanti terpilih bisa ya menjalin harmoni, sinergi, dan kolaborasi dengan partai-partai pengusungnya. Karena kemarin itu tidak teroptimalkan dengan baik sehingga akhirnya berbuah konflik misalkan dengan Gerindra, dengan Golkar, seperti itu. Dan di publik juga banyak statement-statement yang kontraproduktif yang muncul dari Edi Rahmayadi yang itu membuat sedikit banyak kontroversi. Dan saya kira ke depan itu harus dihindari sehingga fokus publik terhadap kualitas dan kapasitas Edi sebagai petahana yang harusnya memang dia unggul elektabilitasnya, yang harusnya tingkat kepuasan publiknya tinggi, dan yang harusnya saat kampanye nanti dia lebih mudah memenangkan pertarungan. Tapi itu semua kan harus dia kondisikan lagi. Oke. Seakan-akan dia memang bukan petahana, karena memang beberapa hal yang saya sampaikan tadi memang angkanya justru sudah dilampaui oleh Bobi sebagai penantang. Oke, kita lihat nanti seberapa besar dampak ataupun juga efek Jokowi di Pilkada nanti dalam mendongkrak elektabilitas Bobi. Terima kasih Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro sudah berbagi di Rumah Pemilu. Sehat selalu, Mas.